عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-18. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat jemaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang sejuk ini kita sudah selesai menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita termasuk salat subuh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya dengan salat sunat fajar yang tentunya sudah kita lakukan sebelum menunaikan ibadah salat subuh tadi. Kalau ada di atas dunia ini orang yang dapat ranking menjadi orang yang kaya, terkaya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, siapakah yang paling kaya sesungguhnya? Yang paling kaya adalah orang yang sempat menunaikan ibadah salat subuh, ibadah salat fajar. Kata Nabi, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Maka siapa saja yang dapat melakukan ibadah salat sunat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Beritahukanlah ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ayo latihan menjadi orang yang kaya. Ya, latihan menjadi orang kaya. Bagaimana caranya? Sempatkan menunaikan ibadah salat sunat fajar 2 rakaat. Kemudian salat dan salam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau mampu kita tauladani di dalam menjalani kehidupan ini, dalam segala aspek kehidupan. Tidak hanya dalam masalah akidah, ibadah, tapi juga akhlak, termasuk juga muamalah, menjalin hubungan kemanusiaan. Karena Rasul itu memang uswatun hasanah untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu fokus Nabi dalam perjalanan hijrah itu adalah membangun tempat berhimpun umat dalam rangka membangun kekuatan umat, tidak hanya kekuatan fisik tapi kekuatan ruhiyah, adalah membangun masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sejarah ketika Rasul sampai di Kuba, 6 km dari pusat kota Madinah, maka tempat pertama yang dibangun oleh Nabi itu adalah Masjid Kuba. Sebuah masjid yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Saking pentingnya perjuangan Nabi ini
sehingga Allah beri penghargaan yang luar biasa. Apa penghargaan yang Allah berikan kepadanya? Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kata Nabi, dia sempurnakan wudunya. Lalu kemudian ia datang ke Masjid Quba itu dan dia salat di dalamnya 2 rakaat. Fahiya ka'umratin nafilah. Maka salatnya itu seolah-olah sama dengan umrah sunnah. Tapi tentu tidak bisa dari simpang tembok gitu ya. Dari simpang tembok, tapi harus pergi ke situ. Nah, Bapak dan Ibu, luar biasa. Itu masjid pertama yang dibangun. Lalu kemudian lanjut beliau ke Madinah Al-Munawwarah. Maka di situ pun dibangun sebuah masjid. Masjidnya adalah Masjid Nabawi di pusat kota Madinah yang luasnya hari ini luar biasa, tidak kurang dari 8 hektar. Masjid Nabawi. Lagi-lagi Allah berikan penghargaan yang luar biasa kepada beliau. Kata Rasul dalam sabdanya, la ta'qidur rihal, tidak ditakkiti perjalanan di atas dunia ini kecuali dalam rangka mengunjungi 3 masjid. Apa itu? 1, Masjidil Haram, Makkatul Mukarram. Yang kedua, Masjid Nabawi, masjid yang ditakkiti. Maknanya apa? Kita disuruh dalam agama ini untuk mempersiapkan bekal untuk mengunjungi masjid itu. Itu bekas perjuangan Nabi. Nah, yang ketiga apa? Masjidil Aqsa di Palestina. Luar biasa nilai. Nampaknya sejarah para nabi dan rasul, termasuk Nabiuna Ibrahim alaihi salatu wassalam, fokus perhatiannya adalah masjid. Coba lihat, tatkala Nabi Allah Ibrahim meninggalkan keluarganya di Makkah, Hajar dan Ismail, di mana ia tempatkan? Inda baitikal muharram, inda baitil atiq, di sisi rumah Allah yang tua. Apa itu? Ka'batullah al-Musyarraf. Lalu kemudian dibangun di tempat itu oleh Nabi Allah Ibrahim, Ka'bah itu tempat menyembah Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wal Ismail. Kayak begitu. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah, sehingga bekas-bekas pekerjaan beliau pun dalam membangun Baitullah itu diberi penghargaan yang setinggi-tingginya oleh Allah. Apa buktinya? Ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Apa itu maqam Ibrahim? Batu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat berpijak ketika menembok dinding Ka'bah yang lebih tinggi. Maka bekas-bekas perjuangan pekerjaan beliau itu diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Nah, kenapa begitu? Kenapa masjid sangat berharga menjadi fokus pekerjaan para nabi dan rasul? Ya. Kenapa masjid begitu istimewa dan mulia? Seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, al-masjidu buyutullah fin. Masjid itu, kata Sayyidina Umar, adalah buyutullah fin, rumah Allah di permukaan bumi. Maka datang ke masjid Allah berarti datang ke rumah Allah di permukaan bumi. Ya kan begitu? Tempat yang sangat mulia. Masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, apa kata Rasulullah? Khairul biqa'i al-masjid. Tempat yang terbaik atau sebaik-baik tempat di permukaan bumi itu adalah masjid.
Kalau ada orang yang mengatakan tempat ini megah, siapapun yang datang ke sana harus bayar mahal, kan begitu? Makan makanan di tempat itu mahal, menginap di tempat itu mahal. Apakah tempat itu yang terbaik? Bukan. Tempat yang terbaik di permukaan bumi itu bukan yang bangunannya tinggi, bukan yang tempat tidurnya empuk, bukan masuknya dengan tiket yang mahal, bukan yang makanannya mahal. Tapi kata Nabi, tempat yang terbaik di permukaan bumi itu adalah masjid. Masjid. Maka semakin banyak masjid, semakin banyaklah tempat yang terbaik di permukaan bumi. Masjid. Nah, sebaliknya apa kata Nabi? Wa syarruha al-aswaq. Kalau tadi ada tempat yang terbaik. Apa yang terbaik? Masjid. Masjid. Maka datang ke masjid, datang ke tempat yang terbaik. Wa syarruha. Kalau ada tempat yang terbaik, tentu perbandingannya ada tempat yang terburuk. Wa syarruha. Tempat yang paling buruk di permukaan bumi ini apa? Al-aswaq. Apa makna aswaq? Pasar-pasar. Pasar-pasar itu kata Nabi tempat yang terburuk. Nah, kenapa masjid itu tempat terbaik? Tentu ada alasannya. Kenapa pasar itu tempat yang terburuk? Tentu juga ada alasannya. Bahkan bukan hanya terbaik, kata Nabi, hubbul bilad illallahi masajiduha. Nah ini. Kenapa itu tempat terbaik? Karena bahagian negeri, bahagian kampung, bahagian kota, bahagian tampai di permukaan bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Masajiduha, masjidnya. Jadi tampai nan paling yang dicintai oleh Allah di permukaan bumi adalah masjid. Maka kalau ingin dapat cinta dari Allah, kan begitu, ringankan kaki ke masjid. Kalau tempatnya dicintai oleh Allah, insya Allah orang-orang nan ada di dalamnya pun dicintai oleh Allah Subhanahu. Kalau cinta Allah lah dapat Bapak Ibu luar biasa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.